say you're sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedenreng Rapang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen industri hasil pertanian dengan sub pokok pengertian, tujuan, dan ruang lingkup. Manajemen industri hasil pertanian adalah proses pengelolaan produksi dan bisnis yang mencakup pengelolaan sumber daya produksi, distribusi, pemasaran, dan pengawasan. Dalam industri pertanian ini melibatkan aktivitas seperti perencanaan produksi, manajemen sumber daya, penggunaan teknologi yang tepat, pengelolaan produksi yang efektif dan efisiensi, manajemen keuangan, pemasaran, promosi produk, dan pengelolaan lingkungan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi, kualitas dan kuantitas hasil pertanian, kesejahteraan petani dan pekerjaan pertanian, serta keuntungan bisnis. Manajemen industri hasil pertanian yang baik dapat meningkatkan produktivitas, daya saing dalam pasar global, serta mendukung pengembangan sektor pertanian yang berkunjung dan berwawasan lingkungan, memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakatnya. Sekitarnya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen industri hasil pertanian mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perencanaan. Produksi merencanakan jenis tanaman, pengolahan lahan, pemilihan pupuk, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Kedua, teknologi pertanian. Penerapan teknologi terbaru dalam produksi termasuk teknik budidaya tanaman, pengolahan hasil pertanian, dan penggunaan alat dan mesin pertanian modern. Ketiga, sumber daya manusia. Pengolahan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja berkualitas. Keempat, manajemen produksi. Pengolahan produksi secara efektif termasuk perencanaan, penjadwal, dan pengawasan produksi. Kelima, pengolahan keuangan. Pengolahan keuangan operasional, arus kas, investasi. Keenam, pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran, promosi produk, penjualan, dan distribusi. Ketujuh, lingkungan. Pengolahan dampak lingkungan termasuk pengolahan limbah pertanian, air, dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, globalisasi. Dampak globalisasi pada bisnis dan manajemen serta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Selanjutnya, global business environment, lingkungan bisnis global yang kompleks termasuk perubahan demografis, lingkungan politik, dan teknologi. Ketiga, managing across cultures, tentang dalam berbasis di negara-negara dan budaya yang berbeda dan strategi untuk memahami perbedaan budaya dan membangun hubungan bisnis yang lebih efektif. Keempat, global strategis bisnis global seperti biaya rendah, diversifikasi produk, dan fokus pada pasar tertentu. Kelima, global structure and desain organisasi global dan pengolahan cabang-cabang perusahaan di berbagai negara. Keenam, global staffing, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan pentingnya penilaian kinerja dalam lingkungan bisnis global. Poin-poin ini membahas aspek-aspek penting dalam manajemen bisnis global dan bagaimana perusahaan dapat menghadapinya dengan sukses.